Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan pendapatan nasional. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu pendapatan nasional? Tidak, Bu. Kalau nggak tahu, jadi pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional ini dapat diartikan juga sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu. Apa sih sebenarnya manfaat dari pendapatan nasional itu? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama, kita itu jadi bisa mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, bisa mengevaluasi kinerja perekonomian dan mengukur perekonomian dari suatu negara tersebut. Pendapatan nasional ini juga bisa digunakan sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya, dan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan itu, menghitung itu ada sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil pendapatan nasional. Nah, jadi ada 3 pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama itu pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama itu pendekatan produksi. Jadi produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value atau nilai tambah yang didapatkan dengan menjumlahkan seluruh sektor selama satu periode. Dalam menghitung pendapatan nasional yang didapat bisa menggunakan pendekatan produksi, yaitu nilai tambah di setiap sektor produksinya. Karena kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksinya. Nah, rumus yang dipakai itu Y sama dengan, bisa ditulis ya anak-anak, Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN, di mana Y sama dengan pendapatan nasional P1 sama dengan harga barang ke-1, Q2 sama dengan jenis barang ke-1, dan seterusnya sampai ke PN dan QN. Selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbangkan terhadap jalannya proses suatu produksi. Hal yang termasuk dalam faktor produksi itu seperti modal, tanah, tenaga kerja, keahlian, atau kewirausahaan, yang masing-masingnya dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, seperti tenaga kerja dapat memperoleh gaji dan upah, pemilik modal dapat memperoleh bunga atau laba, pemilik tanah dapat memperoleh uang sewa, keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Nah, rumusnya untuk pendekatan pendapatan ini Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari laba perusahaan atau usaha perorangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada pendekatan pengeluaran.
Metode ini menjadi metode terakhir yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Pendapatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, pemerintah, perusahaan, rumah tangga hingga masyarakat di luar negeri dalam suatu periode. Rumusnya untuk menghitung pendekatan pengeluaran ini yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X kurang M tutup kurung. Di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh dari pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional. Dimisalkan, dalam sebuah kasus, sebuah unit usaha membutuhkan lokasi untuk sebuah kantor. Kemudian mereka menyewa tanah seharga 70 juta rupiah. Lalu dalam sebulan, pendapatan dalam bentuk upah untuk pekerja sebesar 400 juta rupiah. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki bunga modal sebesar 50 juta rupiah dan laba usaha sebesar 35 juta rupiah. Lalu bagaimana kita dapat menghitung pendapatan nasionalnya dengan menggunakan metode pendapatan? Sebelumnya, tadi rumusnya pendekatan pendapatan itu apa? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, jadi R di soal ini yaitu harga sewa tanah sebesar 70 juta. W itu pendapatan dalam bentuk upah sebesar 400 juta rupiah. Dan I itu bunga modal dari perusahaan tersebut sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk P dalam soal ini yaitu laba usaha yang ada di perusahaan tersebut sebesar 35 juta rupiah. Jadi tinggal ditambah saja 70 juta ditambah 400 juta ditambah 50 juta ditambah 35 juta sama dengan 555 juta ribu rupiah. Dengan begitu, hasil dari pendapatan menggunakan pendekatan pendapatan ini yaitu sebesar 555 juta rupiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, di sini Ibu ada 2 soal, masing-masingnya bisa dikerjakan, bisa berdiskusi antar satu sama lain. Udah, Bu. Sudah selesai? Tunggu, Bu. Nah, untuk soal yang pertama, siapa yang ingin menjawab? Silakan Rizka. Yang pertama, diketahui konsumsi sama dengan 300 juta, investasi sama dengan 200 juta, pengeluaran pemerintah sama dengan 150 juta, ekspor sama dengan 17 juta, dan impor sama dengan 7 juta. Ditanya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Penyelesaian Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan 300 juta ditambah 200 juta
ditambah 150 juta ditambah 17 juta dikurang 7 juta sama dengan 650 juta dikurang 10 juta sama dengan 640 juta. Jawabannya sudah benar ya anak-anak. Jadi pengeluaran di sini sebesar 300 juta, investasi sebesar 200 juta, ekspor sebesar 17 juta, impor sebesar 7 juta, dan pengeluaran pemerintah sebesar 150 juta. Jadi pada soal ini menggunakan metode pendekatan pengeluaran, di mana rumusnya sama dengan Y sama dengan C I tambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Selanjutnya itu soal nomor 2. Siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Ya, silakan. Diketahui harga sewa tanah 100 juta rupiah, pendapatan dalam bentuk upah 500 juta rupiah, bunga modal dari perusahaan tersebut 60 juta rupiah, laba usaha yang ada dalam perusahaan 40 juta rupiah. Ditanya pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Rumusnya yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi Y sama dengan 100 juta tambah 500 juta tambah 60 juta tambah 40 juta sama dengan 700 juta. Jadi pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatannya yaitu 700 juta rupiah. Nah, berarti semuanya sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk materi pembahasan kita hari ini cukup sekian. Jadi, pendekatan pendapatan nasional itu ada 3 metode dalam menghitungnya. Yang pertama itu pendekatan produksi, yang kedua Pendekatan pendapatan, dan yang ketiga. pendekatan pengeluaran. Nah, berarti semuanya sudah paham. Untuk tugasnya dapat kita lihat di buku cetak kita halaman 133 ya anak-anak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu.